Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa di penghujung akhir Sa'ban dan sebentar lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Ahilman satu kali, Bunda Teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma sallimni ila Ramadhan wa sallim Ramadhan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab kemarin dan berkahilah kami di bulan Sya'ban saat ini. Ya Allah, sampaikanlah umur kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah badan kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah setiap amal kami di bulan Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama Nanda sayangi karena Allah, Bunda Mirna dan seluruh pengurus Majelis Muslimah Andalusia serta DKM Masjid Andalusia. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga seluruh yang berkhidmat di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Teteh sayang, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semua yang hadir pagi ini, Ahilman berdoa dan berharap kepada Allah, semoga semuanya Allah panjangkan umurnya. Semoga semuanya tambah sehat badannya, tambah berkah hidupnya, tambah soleh suaminya. Ya. Khusus yang punya suami ya. Kalau yang enggak mah ya jangan ya. Karena ada yang suka bercanda, kalau aku enggak punya suami, boleh enggak taat sama suami orang lain gitu ya.
Kadang ada yang suka begitu ya. Mudah-mudahan yang punya hutang ada di sini. Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? Nah itu. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Dian, mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Kalau enggak haji minimal bisa berangkat umroh. Mau? Kalau mau haji dan umroh syaratnya hanya ada 3. Ada berapa? 3. Syarat yang pertama niat. Apa? Niat. Yang kedua daftar. Yang kedua apa? Coba Ustadz mau tanya, daftar pakai uang apa enggak? Enggak. Daftar itu pakai formulir. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua daftar. Yang ketiga bukan bayar, berangkat. Hanya ada 3. 1 apa? Niat. 2 daftar. 3 berangkat. Hanya itu saja. Haji umroh itu gratis. Iya. AA bolak-balik umroh, asa belum pernah ketika tawaf diminta uang, enggak. AA asa belum pernah ketika sa'i diminta uang, enggak. Haji umrohnya mah gratis, yang bayar apanya? Pesawatnya, betul? Kecuali bunda di Bogor mau jalan kaki, mau enggak eta mah? Hotelnya gratis apa bayar? Makannya gratis apa bayar? Yang bayar itu. Jadi kalau bunda nanti di Mekah mau puasa terus tenanaon, sok we. Jadi ingat ya, haji umroh itu gratis. Yang bayar adalah perlengkapannya, biaya akomodasinya. Betul? Mulai hari ini ya, kalau ditanya, bunda berapa biaya haji umrohnya? Gratis. Jelas? Karena yang bikin mahal pesawatnya. Ada yang transit, ada yang langsung. Kalau tazkiyah, alhamdulillah langsung. Makanya bukan mahal, bergengsi namanya. Nggak ada yang mahal, nggak ada yang mahal. Ya, Ustadz, kenapa tazkiyah harganya menis segitu? Iya, karena hotelnya deket pisan. Iya hotel, eta masjid ta. Jadi ngan kieu hungku eta masjid ta. Jadi sakicup teh langsung nyampe masjid. Yang bergengsi itu itunya. Jelas atau tidak? Doakan dalam hati, gak ada yang mahal dalam pandangan Allah. Betul? Kalau Allah sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dan ingat bunda sayang, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau bunda di hati, mual berangkat. Hese. Di mana duitnya? Moal. Cek temen nate nu samping. Ece, berangkat moal. Ari mana mikir atuh. Di mana coba duit sakitu? Tah. Nu kitu mah hese berangkatna. Tapi kalau ada temennya yang bilang pegangan tangan sambil nguatin, Ece, nanti kita berangkat insya Allah ya. Ece ya, gitu. Ece nanti kita berangkatnya. Cek si Ece teh mikir mana teh, dah mual mungkin. Ulah gitu. Dah buat Allah mah tidak ada yang tidak mungkin. Betul apa betul? Buat Allah mah tidak ada yang sulit. Iya apa iya? Maka bunda selama hidup libatkan Allah. Karena yang bikin hidup itu berat karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ku ahilman didoakan, mudah-mudahan semua yang ada di sini diizinkan bisa berangkat haji. Minimal bisa berangkat umroh.
Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar tentang ilmu untuk mempersiapkan bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah. Yang hadir mau bertemu Ramadan? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Coba biar semangat. Siapa yang mau bertemu Ramadan? Nah, ulanginya masih kena luak liuki ketuan masih. Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau bertemu Ramadan? Siapa yang mau Ramadan tahun ini lebih baik? Siapa yang mau Ramadan ini amalnya lebih banyak? Mau? Bunda, kalau ditanya mau bertemu Ramadan, jangan titik ya. Harusnya mau bertemu Ramadan dan mau lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya. Insya Ustadz, kenapa Ustadz bertanya demikian? Karena keseriusan Bunda untuk bertemu Ramadan itu menentukan nilai dan value ketika Ramadan kita akan jalani. Makanya sering Ahilman sampaikan ya, kalau Bunda sayang mau melihat orang itu dikatakan sukses Ramadannya, maka lihat di 3 waktu. Lihat berapa waktu? 3. 1, lihat waktu sebelum Ramadan. 2, lihat waktu ketika Ramadan. Dan yang ketiga, lihat waktu setelah Ramadan. Ada berapa? Jadi kalau Bunda ingin dikatakan sukses Ramadannya, lihat di 3 waktu. Sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan. Sebelum Ramadan namanya bulan apa? Sya'ban. Hari ini kita masih ada di bulan Sya'ban. Betul apa betul? Sya'ban itu kata Nabi, 1 bulan yang sering dilalaikan oleh umatku. Padahal bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika bulan Sya'ban setiap amal kebaikan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi SAW itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau itu memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena aku ingin, kata Nabi, ketika amalku diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Sya'bannya baik, itu menentukan Ramadannya akan baik. Maka Sya'ban ini penting. Termasuk pengajian Bunda yang Bunda hadiri di bulan Sya'ban. Penting atau tidak? Berharga atau tidak? Kenapa? Karena ini tanda bahwa Bunda menginginkan keadaan Bunda sama sudah seperti masuk bulan suci. Jadi walaupun kita belum bertemu Ramadan, tapi suasananya sudah Bunda tumbuhkan seakan-akan Bunda sudah masuk di bulan suci. Makanya Ramadan itu luar biasa. Bulannya belum nyampe, tapi rasanya sudah ada. Nastar, ya. Kue salju gitu, udah. Iya. Kabar-kabar THR-nya udah ada gitu. Ya, iklan-iklan udah mulai sirup-sirup keluar ya. Bukan itu maksudnya. Tapi bukan itu ya. Rasa ya. Rasa tuh gini. Ramadan kan belum datang tuh. Tapi rasanya udah ada atau belum? Kayaknya udah deket banget. Nah, rasa itu yang ngasih siapa? Allah. Dan itu yang membedakan Ramadan dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain belum masuk, belum terasa. Tapi kalau Ramadan belum masuk, sudah terasa nikmatnya. Betul? Apalagi jika kita nanti diizinkan benar-benar bertemu dengan bulan suci, maka perhatikan ke depan ya. Apa yang Bunda hadirkan hari ini
menjelang beberapa hari ke depan kita akan bertemu Ramadan. Insya menjadi sangat penting dan menentukan seperti apa kualitas Ramadan yang akan kita dapatkan. Kira-kira Ramadan tahun ini mulai tanggal berapa? Oke, jawabannya tanggal 1 ya. Tanggal 1 Ramadan, iya. Jadi kalau bunda ditanya kapan mulai Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Insya, udah ada hasil isbatnya atau belum ya? Tapi udah ada beberapa yang menyampaikan hasil ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita mulai puasa di hari apa? Hari Kamis. Berarti mulai tarawih hari apa? Rabu malam. Insya. Maka Ustadz Hilman, salah satu persiapan yang harus kita ketahui untuk bertemu Ramadan, kita harus menyiapkan amalan-amalan yang amal ini akan kita hadirkan lebih maksimal ketika nanti bulan suci Ramadan. Ustadz Hilman, kenapa Ramadan itu kita harus menyiapkan amalan terbaiknya? Iya bunda. Ada yang lebih besar nggak ya spidolnya? Kelihatan nggak? Ya, tipis lah ya. Nggak apa-apa. Ramadan. Kenapa bunda harus persiapkan pertemuan dengan Ramadan? Tolong lihat ke depan. Karena Ramadan itu bulan yang Allah hadirkan membawa keistimewaan yang tak ada di bulan yang lain. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Nuhun teteh. Ya. Jadi keistimewaannya hanya ada di bulan suci Ramadan. Ahilman, apa di antara keistimewaan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan? Secara sederhana, keistimewaannya bunda bisa lihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Huruf yang pertama apa? Ro. Huruf yang kedua mim. Huruf yang ketiga dhod. Huruf yang keempat alif. Huruf yang kelima nun. Ulangi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dhod. Yang keempat, yang kelima. Masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu menunjukkan keistimewaan Ramadan. Apa di antara keistimewaannya? Saya bahas cepat ya. Besok lusa kita lanjutkan di kajian di Bogor lainnya. Yang pertama Ro. Ro itu bulan rahmat. Bulan apa? Ramadan itu bulan penuh rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Allah sedang menyiapkan kasih sayang besar sekali bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa di antara kasih sayangnya? Masya Allah, ketika bulan Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setiap amal pahalanya dilipat gandakan. Setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan. Setiap dosa yang kita minta ampunkan kepada Allah diampunkan. Dan itu hanya ada di bulan suci. Ibaratnya begini, bunda sayang kalau belanja nunggu harga normal apa nunggu diskon? Wajah-wajah diskon ini kelihatan ya. Bunda ini kalau ada toko yang ngasih kabar selanya lagi gede-gedean, dikejar atau tidak? Walaupun ngantri dikejar atau tidak? Walaupun jauh dikejar atau tidak? Kira-kira begitu ibaratnya. Nah bunda di Ramadan ini ada kesempatan yang luar biasa yang tak ada di bulan-bulan yang lain. Allah lagi sayang sama kita, sayangnya luar biasa. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Huruf yang kedua apa? Mim. Apa itu mim? Maghfirah. Apa maghfirah tuh? Ampunan. Yang di sini punya dosa atau tidak? Dosanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Alhamdulillah ngaku juga akhirnya. Mohon izin, mohon maaf, kita semua pasti punya dosa. Setuju? Semua. Bahkan boleh jadi pagi ini yang paling banyak dosanya Ustadz Hilman.
Karena paling banyak bicaranya. Paling banyak menyampaikan sesuatu yang belum tentu Ahilman amalkan sesuatu itu. Cek si ibu, tah kitu nyadar atau saeutik cenah. Coba saya mau tanya, di sini tolong jujur, siapa yang paling banyak dosanya? Nah, kudu gitu jawabannya ya. Karena Bunda sering saya sampaikan, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Selain dosanya. Ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. 1, merasa tidak punya dosa. Jadi merasa tidak punya dosa itu dosa. Yang kedua, sibuk dengan dosa orang lain. Ini kebiasaan ibu-ibu. Bukan yang di sini. Yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Ingat ya, kan suka begitu kita namanya. Semut di ujung lautan terlihat, nampak. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ahilman berpesan dari hati yang paling dalam, mulai hari ini jangan sibuk dengan dosa orang lain. Mulai hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain. Karena setiap orang hakikatnya punya dosa masing-masing. Betul? Maka Bunda sayang, izin sekali. Kalau Bunda diizinkan oleh Allah untuk mengetahui aib seseorang, maka sebaiknya jaga. Barang siapa yang menjaga aib seseorang di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah jaga aibnya. Tapi barang siapa yang membuka aib seseorang di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah buka semua aib-aibnya. Sayang, Bunda, aib diri sendiri aja kita nggak boleh buka. Apalagi aibnya. Jelas sampai di sini? Maka Bunda, kalau diizinkan tahu aib orang, keep. Karena khawatir. Kalau Bunda sebarkan, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Dan al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kok bisa Ustadz? Iya. Kalau ngebunuh, sekali bunuh selesai. Tapi kalau fitnah, bayangkan. Kalau itu beritanya sudah menyebar, kita bisa minta maaf sama orangnya. Tapi beritanya menyebar terus kemana-mana. Dan itu gak bisa dibendung. Apalagi sekarang udah dunianya sosial media. Jadi kalau Bunda diizinkan tahu aib seseorang, jaga saja. Jangan dibuka, apalagi diceritakan ke orang lain. Apalagi dijadiin status. Tah si Ceu Ida mah sok kitu iya ya di dia tah aya buktina tah. Ulah gitu. Yang ketiga nih, tadi dosa orang yang punya dosa itu apa? Merasa tidak punya dosa. Terus sibuk dengan dosa orang lain. Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah, tapi dia tidak meninggalkan dosa itu. Itu dosa. Dan yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah. Maka Bunda sayang, sebesar apapun dosa kita, yakinilah. Selama kita minta ampun kepada Allah, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Dan yang luar biasa, ampunan Allah itu sedang disiapkan besar ketika bulan suci Ramadan. Puasa menghapuskan dosa. Taraweh menghapuskan dosa. Bacaan Quran di Ramadan menghapuskan dosa. Semua kebaikan-kebaikan di Ramadan berpotensi minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Yang ketiga huruf apa? Dhod. Apa itu dhod? Domanah. Domanah. Apa itu domanah? Jaminan. Allah memberikan jaminan kepada orang yang bertemu Ramadan. Salah satunya Allah jaminkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini mau masuk surga? Mau? Masuk surganya sekeluarga mau? Masuk surganya Firdaus mau? Surganya sekarang mau? Oh. Harus mati dulu kan? Udah siap mati? Hah? Siap mati, nggak siap mati? Betul nggak? Jadi yang namanya mati pertanyaannya bukan siap atau tidak.
Tapi yang namanya mati, bekal apa yang sudah bunda siapkan untuk menjemput kematian? Maka ini nasihat ya, ini nasihat. Kalau bunda sedang malas dalam urusan ibadah, bunda ingatkan, boleh jadi waktu hidup kita nggak lama lagi. Jadi kalau bunda tuh lagi malas nih, malas ngaji, menit asahoream gitu. Nyeri cangkeng gitu. Jadi haroream gitunya arek berbuat baik teh. Bunda mikir, boleh jadi ini pengajian saya terakhir. Dan belum tentu ketemu lagi. Kan suka begitu, misalnya bunda mau kajian, Hilman, esoknya ketemu lagi sama si Ama. Kayak minggu depan, belum tentu. Bisa jadi bunda yang wafat duluan, belakangan bisa. Atau dibalik, belakangan, bunda duluan, sama aja. Jadi bunda harus diingatkan ya dengan sesuatu yang bunda tuh, bentar lagi. Nah sama kayak Ramadan. Kalau bunda mau serius, pikirin. Boleh jadi Ramadan tahun ini tuh yang terakhir untuk kita. Betul apa betul? Ada nggak izin saudara kita, sahabat kita tahun lalu masih bareng sama kita Ramadannya? Tapi tahun ini sudah nggak bisa bareng lagi. Ada atau tidak? Bahkan mohon maaf, bunda, walaupun tinggal menghitung hari bertemu Ramadan, belum tentu ketemu Ramadan. Betul? Maka orang yang nanti bertemu Ramadan, Allah berikan jaminan. Jaminannya apa? Surga. Bahkan ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang ahli puasa. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Makanya ada nama anak Rayyan, kan? Nama anak saya Rayyana. Tetangga saya Royani, ada tuh. Nah itu juga sama tuh, ke situ larinya. Ya. Yang keempat hurufnya apa? Alif. Apa itu alif? Itqum minan nar. Ya. Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Jadi surganya dibuka, nerakanya ditutup. Dan itu hanya ada dengan izin Allah, salah satunya orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan huruf yang kelima, nun. Apa artinya? Ni'mat. Ramadan itu bulan penuh. Betul apa betul? Bunda sayang kalau udah Ramadan, ibadah nikmat atau tidak? Bahkan bukan hanya ibadah. Makan nikmat. Bunda yang suaminya kerja dapat THR. Betul? Silaturahmi nikmat atau tidak? Nikmat. Dan yang luar biasa mohon izin. Kadang karena ada pahala yang besar juga. Kadang kalau kita keselimpet sedikit. Bikin maksiat pun kadang-kadang suka terbuka gitu. Kan Ustaz setan dibelenggu. Iya setannya dibelenggu. Tapi nafsu kita kan masih ada. 11 bulan ke belakang kita kan sering berbuat dosa. Nah itu yang membuat kenapa di Ramadan masih ada orang yang berbuat dosa. Makanya ada yang nanya gini, katanya setan dibelenggu, tapi kita masih kena lihat ada orang yang berbuat maksiat. Iya, setannya dibelenggu, tapi setan dalam dirinya, nafsunya itu kan masih ada. Makanya puasa itulah yang nanti akan menahan dia untuk berbuat maksiat. Makanya rugi kalau ada orang yang puasa tapi gibah jalan terus. Ada di sini apa enggak? Ada kayaknya mah. Nah. Tahun ini kita belajar gimana caranya agar setiap amal kita mendapatkan 5 hal ini. Mau atau tidak? Jadi bunda sayang yang dengan izin Allah mudah-mudahan ya nanti kita bertemu Ramadan, yang bertemu Ramadan mau nggak dapat ini semua? Mau atau tidak? Kalau mau berarti jadikan Ramadan ini sebagai apa? Mahalul amal, tempat beramal. Jadikan Ramadan ini makanul amal, rumahnya kita untuk beramal. Dan memang Allah izinkan kita bertemu Ramadan untuk menambah bekal amal kita. Pertanyaannya, amalan istimewa apa saja yang harus kita hadirkan ketika nanti bulan Ramadan dan jangan sampai kita tinggalkan. Sampai sini jelas atau tidak? Oke. Setidaknya tolong catat ini. Ada 5 amalan istimewa. Ada berapa? Jadi kalau bunda ingin mendapatkan kualitas Ramadan
Yang tadi kita sampaikan begitu luar biasa keistimewaannya. Setidaknya ada 5 amalan istimewa yang tidak boleh Bunda tinggalkan. Jadi maksudnya kalau bisa dihadirkan dengan baik. Yang pertama puasa, asyam. Apa yang pertama? Asyam. Asyap. Ya. Puasa, oke. Apa itu puasa? Puasa itu artinya menahan. Artinya apa? Menahan dari apa? Secara letterleks menahan dari hawa nafsu. Secara praktek menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Apa di antara yang membatalkan puasa? Salah satunya makan, minum, berhubungan, kemudian keluarnya darah dari seorang perempuan, kemudian muntah secara sengaja, dan lain-lain sebagainya yang jika masuk ke dalam bagian kerongkongan kita dan akan keluar juga dari bagian kerongkongan kita dengan sengaja, maka itu membatalkan. Kira-kira gitulah secara prakteknya. Oke, tapi mohon maaf, kalau hanya menjaga yang membatalkan, Ustadz mah yakin Bunda bisa. Tapi seringkali kita itu tidak bisa menahan dari sesuatu yang merusak pahala puasa. Maka saya berharap puasa Ramadan tahun ini Bunda naik level ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana caranya Bunda menahan diri dari sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mata puasa. Lisan puasa. Maksudnya bagaimana? Mata hanya melihat yang baik-baik saja. Lisan hanya bicara yang baik-baik saja. Yang biasa ngebohong, yang biasa berbohong, ya lagi puasa, nanti bohongnya. Ya enggak juga begitu kan. Yang biasa berbohong berubah, jangan berbohong lagi, kira-kira begitu. Yang biasa ingkar janji berubah. Yang biasa ngegosip, ngomongin orang lain, berubah. Yang biasa ngehina, merendahkan orang lain, berubah. Lisannya harus puasa. Tangan, mohon izin. Yang suka mengambil sesuatu yang bukan mahramnya, yang menyentuh sesuatu yang bukan halalnya, sesuatu yang buruk bagi hidupnya, tinggalkan. Kaki yang sering melangkah ke tempat maksiat, tinggalkan. Lagi apa? Puasa. Termasuk hati. Yang suka jengkel, yang suka kehel, suka puasa. Makanya kata Nabi apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena apa? Karena dia hanya menahan perut dan menahan haus, tapi yang lainnya tidak dia tahan dengan baik. Maka dengan izin Allah ya, Bunda, puasanya secara zahir dijaga, secara batin juga dijaga. Karena ibadah puasa ini Bunda, Masya Allah, ibadah yang kualitas ikhlasnya itu nomor 1. Betul nggak? Kalau sholat, orang bisa tahu kita sholat atau tidak sholat. Kalau zakat, orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak bayar zakat. Kalau haji, orang bisa tahu kita berangkat haji atau tidak. Tapi kalau puasa, orang nggak tahu kita puasa atau tidak puasa. Betul? Bunda nggak bisa bilang sama orang yang agak kurus, bilang begini misalnya, sukses ya puasanya, nggak bisa. Bunda nggak bisa bilang sama orang yang gemoy gitunya. Bunda nggak bisa bilang yang gitu, teh bilang, kamu nggak puasa, nggak bisa. Yang tahu puasa atau tidak hanya siapa? Allah dan kita. Makanya kualitas puasa itu yang dipanggil pertama, sapaannya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Perhatikan Bunda, kenapa di ayat itu ada
kata atau kalimat yang menggambarkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan kepada kaum sebelumnya. Itu ada dua makna. Makna pertama, puasa ini adalah anjuran yang memang diperintahkan kepada kaum sebelumnya, jelas letterlux. Tapi makna yang kedua, Allah tuh menginginkan ada perbandingan antara puasa tahun ini dengan puasa tahun kemarin. Allah tuh pengen puasa Ramadan tahun ini better than before. Lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Maka di ayat itu seakan-akan ada perbandingan, ya, antara perintah yang sekarang dengan kaum yang sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang puasanya sukses adalah yang puasanya Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya. Kalau cuman puasa tiap tahun mah biasa. Betul apa betul? Sok mohon izin. Kalau Bunda diizinkan tahun ini bertemu Ramadan, kira-kira puasa Ramadan tahun ini yang keberapa kali kita temui? Ngitungnya dari mulai Bunda puasa. Izin ya, kalau Bunda mulai puasa di usia 10 tahun. Misal, berarti kalau sekarang Bunda usianya 60 tahun, berarti Ramadan tahun ini puasa yang keberapa kali? 50 kali. Kalau 50 tahun, 40. Kalau 40 tahun, 30. Pertanyaannya, berpuluh-puluh kali bertemu puasa Ramadan, apakah ada perubahan dalam hidup kita atau tidak? Kalau cuma nahan lapar dan haus, izin. Kalau puasa cuma nahan lapar dan haus, orang yang mau operasi pun puasa dulu. Betul atau tidak? Jadi bukan itu esensinya. Gimana caranya setelah puasa, lihat ujung ayatnya. La'allakum itu. Nah boleh jadi, kenapa Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini? Karena Allah ingin ngasih award tatakun sama kita, tapi dengan syarat. Puasa kita tahun ini harus lebih baik kualitasnya. Bisa atau tidak? Mau atau tidak? Ucapan ini menentukan. Mau Ustadz? Yakin Ustadz? Insya Allah Ustadz. Sahur pertama pakai daging Ustadz. Aman pokoknya Ustadz. Oke buka pertama. Bukan itu ya. Tapi esensi puasa. Bunda lebih nahan diri. Lebih bisa menata hati. Itu yang penting. Maka insya Allah ya. Orang yang puasanya sukses. Apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu. Coba bayangkan. Jadi Bunda puasa sempurna, Allah ampuni. Ada yang tanya, Aa, kan perempuan mah suka ada tamu dari Ciberem tiap bulan teh. Kumaha ta'a? Kalau Bunda izin ya, ini pendapat saya. Ada yang nanya begini, Aa boleh nggak aku pakai obat penunda head gitu ya? Atau penghalang head agar bisa puasa sebulan? Jawaban saya, jangan. Jawaban saya tidak. Kenapa? Ingat Bunda sayang, salah satu ibadah yang paling tinggi itu ridho terhadap ketentuan Allah. Betul apa betul? Berarti kalau Bunda memaksakan diri dengan minum obat untuk nunda haid dalam tanda kutip, berarti Bunda menentang kodrat dari Allah kepada perempuan. Betul? Ujungnya bukan mendapatkan keutamaan, tapi malah kehilangan keutamaannya. Dan bagi perempuan yang haid, boleh tidak berpuasa dengan syarat nanti diganti di hari lain setelah bulan suci. Jelas sampai di sini? Maka Bunda jangan maksain. Itu alasan pertamanya. Alasan keduanya, secara kesehatan pun katanya kurang baik. Betul nggak? Siklus peredaran darahnya jadi tidak baik. Maka jawabannya, kalau Bunda dalam keadaan suci, puasa sempurnakan.
Tapi kalau bunda dalam keadaan tidak suci, jangan memaksakan. Apa? Ustadz, aku mah head juga mau puasa aja ah. Da ieu mah perintah Allah, lain perintah eta menjadi haram hukumna. Matakna nanaon teh kudu pakai Jelas atau tidak? Baik, yang pertama amalannya apa? Asyam, saum, puasa. Bismillah ya, tahun ini Ramadan kita puasanya lebih baik. Siap? Yang kedua amalannya al-qiyam. Apa? Al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Salat. Apa? Bunda, kalau sudah masuk Ramadan, bunda pastikan salatnya dijaga dengan baik. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Lebih keras. Yang wajib ada berapa rakaat sehari? Yang wajib ada berapa rakaat sehari? Semalam 17. Oke. Nanti di Ramadan ada qiyamul lail khusus di Ramadan. Namanya apa? Taraweh. Bunda izinkan tarawehnya dijaga dengan baik. Yang berapa? Yang 11 apa yang 23? Yang mana? Silahkan. Kalau yang mengambil pendapat 11 boleh. Yang mengambil pendapat 23 boleh. Yang salah yang mana? Yang salah nggak sholat taraweh ya. Yang 23 jangan mencaci yang 11. Yang 11 jangan mencaci yang 23. Dua-duanya punya dalil dan punya alasan. Setuju? Kalau yang 23 menghina yang 11, yang 11 menghina yang 23, enak yang nggak taraweh. Ingat, tarawehnya sunnah, mencaci orangnya haram. Jelas? Taraweh hukumnya apa? Menghina orang lain? Bagaimana mungkin kita mengedepankan yang haram untuk perkara yang sunnah? Makanya mulai hari ini jangan riweuh. 2 tilu bener mah 11. Nuta taraweh mendingan orang teh taraweh amannya orang mah tenang hidup teh. Mulai sekarang ya, yang mau 11 silakan, 23 silakan. Kuncinya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Kalau guru kami mengingatkan, bunda kalau udah masuk Ramadan, jangan tinggalkan 40 rakaat sehari semalam. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat yang sunnah, qobliyah, ba'diyah. Jadi kalau bunda jarang qobliyah, ba'diyah, ketika Ramadan hadirkan. Sayang. Karena ini merangkai dengan yang wajibnya. Dan yang ketiga, taraweh 11. Jadi kalau dijumlahin 17, 12, 11. Berapa? 40. Jangan tinggalkan 40 rakaat. Nah, qiyam ini nanti ada khusus ini. Khusus di 10 malam terakhir. Namanya apa? I'tikaf. Apa? Bunda targetin sama keluarga, sama suami bunda, Ramadan tahun ini kalau udah mau masuk 10 malam terakhir Ramadan, bismillah niatin i'tikaf. Apakah harus 10 hari 10 harinya? Kalau bisa, iya. Kalau nggak bisa, pilih malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa semua malam ganjil, jangan tinggalkan pertengahan ganjil. 23, 25, 27. Karena biasanya Lailatul Qadar turun di antara tanggal-tanggal itu. Jelas sampai di sini? Yuk niatin. Amalan yang ketiga. Yang tidak boleh kita tinggalkan Al-Quran. Apa? Bunda sayang, kalau udah masuk Ramadan jangan lupa untuk memperbanyak interaksi dengan apa? Al-Quran. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi dia tidak dekat dengan Al-Quran.
Karena Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena di bulan itu diturunkannya apa? Al-Quran. Kata para ulama, jika Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Maka di dalam Al-Quran, kata Ramadan itu disambungkan dengan kata Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ayo bunda pastikan. Aa gimana atuh caranya ya? Biar kami lebih dekat dengan Quran teh. Setidaknya 4. 1. Sami'a yasma'u. Mendengarkan Al-Quran. Bunda kalau udah masuk Ramadan. Itu playlist di mobil bunda. Ya, atau yang sering bunda dengarkan di handphone bunda. Ganti. Sudah ke Al-Quran. Jadi kalau bunda lagi di mobil. Ya, lagi jalan. Itu ganti dengan Al-Quran. Itu berpahala. Mendengarkan Al-Quran. Itu menenangkan hati kita, mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci. Yang kedua, qara'a yaqra'u, membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Itu namanya qiraah, baca. Targetnya apa? Hatam, silahkan. Bunda mau hatam Quran? Di sosmed udah banyak tersebar kan, kalau mau hatam sekian harus berapa kali sehari, ada kan? Nah itu tolong dipastikan tuh, bisa bunda amalkan. Ustadz, kami mah gak mau ngejar hatam, tapi pengen satu surat tapi kami pahami. Boleh, naik level, namanya tilawah. Apa namanya? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Udah berhenti dulu. Demikianlah kitab Al-Quran, di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang bertakwa.